Salam sejahtera saudara, apa kabar? Walaupun hari ini saudara tidak selalu berada dalam keadaan sehat ataupun senang, namun kiranya pengharapan iman saudara kepada Tuhan semakin menguat dan bertahan. Di hari Selasa, tanggal 23 November tahun 2021 ini, bagi saudara yang merayakan hidup dalam anugerah pertambahan usia, yakni Ibu Katrin Resdiana, Bapak Nikolaus Sibuea, dan Rudolf Napitupulu, turut bersukacita saudara, kiranya kasih Tuhan menyempurnakan sukacita saudara. Sesaat lagi kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari saudara kita berdoa. Mata hati ini, telinga ini, ya Tuhan, bukakanlah agar kami dengan sungguh mendengar Engkau yang berbicara melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus dari Allah, tuntunlah kami dengan pengertian-Mu, agar kami dapat menghayati firman-Mu dalam laku hidup yang penuh kasih dan kebenaran. Amin. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 hingga 5 menyatakan, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saudara pasti tak asing dengan peribahasa tersebut. Ya, peribahasa populer sebagai salah satu bentuk karya sastra Melayu yang berkembang di Indonesia. Peribahasa tersebut menyiratkan makna penting yang mengharuskan seseorang untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun ia berada. Dan di bagian firman Tuhan hari ini, pesan dari peribahasa tersebut selaras dengan tuntutan orang Yahudi Kristen di ayat 1. Akan tetapi, sangatlah tidak tepat bila ketentuan itu dijadikan standar yang menentukan selamat atau tidaknya seseorang. Maka wajar pada ayat 2 dicatatkan bahwa ada penolakan dari Paulus maupun Barnabas terhadap pandangan tersebut. Mengapa? Sebab komunitas yang berisi orang-orang percaya pada Kristus atau lebih mudah disebut dengan gereja, sejatinya sifatnya misioner yang selalu akan keluar untuk tak hanya mengunjungi orang di luar gereja, tetapi juga memberitakan Injil Kristus. Gereja memang dituntut untuk selalu beradaptasi, namun tak sekalipun dididik untuk menjadi bunglon yang hanya mengikuti saja demi keselamatan diri sendiri. Dalam beradaptasi itu, gereja dituntut untuk tak bersikap permisif pada hal atau ajaran yang tidak sesuai atau selaras dengan keteladanan Kristus yang sejatinya terbuka dan menerima siapapun, yang sejatinya tak pernah membatasi karunia keselamatan hanya pada hal-hal teknis semata. Gereja adalah saudara dan saya, bukan gedung, tapi orang. Jadi, mari beradaptasi, namun tetap harus kritis terhadap dinamika hidup di hadapan, agar tak menjadi batu sandungan bagi sesama. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan yang telah menolong kami menghimpun kekuatan tak kalah kami dalam peristirahatan kami,
Kepadamu kami tertunduk, agar kekuatan dan kemampuan yang Kau beri ini menjadikan kami sebagai gerejamu yang sejati, yang menerima setiap mereka yang percaya kepadamu melalui Kristus Yesus, menyediakan diri kami untuk berjalan bersama mereka dalam mengelola hidup ini melalui karya dan kerja yang penuh kasih dan kebenaran. Berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami memohon. Amin. Semangat beraktivitas saudara, jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.